Informasi dari ibu kota, puluhan kubik sampah rumah tangga menutup pintu air Manggarai, Jakarta Pusat usai hujan mengguyur ibu kota sejak semalam. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai menjadi tantangan penanganan banjir di ibu kota. Ya, dengan ekskavator, pengangkatan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta terus dilakukan petugas kebersihan dan tata air. Ironisnya, sampah-sampah ini masih didominasi sampah rumah tangga yang seharusnya tak terbuang di aliran sungai. Hingga Selasa pagi, petugas sudah mengangkat sebanyak 24 kubik sampah. Sementara itu, debit air di pintu air Manggarai mengalami kenaikan. Namun masih di tahap aman, yakni di 600 cm. Ya, ini memang masalah klasik yang kerap terjadi saat musim hujan tiba sampai akhirnya ini sampah menumpuk di mana-mana. Pak Ustadz, ini ulah manusia yang kerap yang menyebabkan rusak adalah dari manusia itu sendiri. Nah, saat banjir tiba kemudian baru mengeluh nih kepada Allah. Lalu bagaimana menyadarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya menjaga kebersihan dan merawat lingkungan itu sangatlah penting, bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ya, sesungguhnya salah satu dari unsur keimanan seseorang adalah menjaga kebersihan. Kebersihan dirinya, kebersihan sekitarnya, kebersihan lingkungannya, kebersihan lahiriahnya, demikian juga kebersihan batiniahnya. Kenapa dikatakan bahwa kebersihan itu adalah indikasi dari keimanan? Karena orang yang tidak menjaga kebersihan berarti ia tidak menjaga keimanannya. Dan Allah sudah berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jangan-jangan terjadinya musibah seperti banjir tadi karena memang ulah kita, ulah manusia yang tidak mau menjaga kebersihan. Ketika masuk musim penghujan barulah mereka menyadari padahal lebih baik untuk kita mengantisipasi daripada ketika terjadi baru kita mencari solusi. Mengantisipasi adalah juga bagian dari tuntunan agama. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah, mengantisipasi jauh lebih baik daripada kita mencari solusi saat sudah terjadi kebanjiran, sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitulah tuntunan agama, tetap kebersihan itu adalah bagian dari keimanan saking pentingnya. Kalau keimanan menjadi urutan nomor 1, berarti kebersihan juga menjadi urutan yang tertinggi setelah keimanan. Asal kebersihan juga dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu dikaitkan hablum minal alam. Orang yang berbaik dengan alam, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari alam tersebut. Tapi kalau ia tidak mampu menjaga kebaikan dengan alam, alam juga tidak akan memberikan kebaikan. Kalau kita menjaga kebersihan, alam memberikan keindahan, alam memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Namun kalau tidak menjaga kebersihan, bisa jadi alam akan menurunkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Pak Ustadz kan tadi mengatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi kalau misalnya memang kita tidak menjaga kebersihan, tapi juga artinya kita tidak bisa menjaga iman kita, begitu ya. Nah, ini untuk kebersihan yang dimaksud apakah lingkungan atau kebersihan badan atau apa saja, Pak Ustadz? Di surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebersihan yang bersifat komprehensif, kebersihan yang bersifat integral. Kita terdiri dari 3 unsur, ada fisik, ada akal, dan ada ruh atau hati. Maka 3-tiganya itulah yang dimaksud an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan lahiriah kita bersihkan. Bersihkan dari kotoran, bersihkan dengan bersuci, berwudu, mandi, dan sejenisnya. Namun juga hati kita harus dibersihkan dengan banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar, banyak tahmid, banyak tahlil. Demikian juga jangan lupa, pikiran kita harus dibersihkan dari hal-hal yang mengotori pikiran, berpikir yang buruk, ya. Kemudian suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia, inginnya itu menyebarkan keburukan-keburukan, itu juga harus dibersihkan. Alangkah lengkapnya hadis Nabi SAW, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan yaitu lahiriah kita. Dalam 3 unsur tersebut, kebersihan diri kita, fisik kita, kebersihan akal kita, pikiran kita, hal-hal yang mengganggu pikiran, kemudian juga kebersihan hati kita. Kalau dijaga berarti iman kita adalah iman yang terbaik. Kalau iman terbaik, Allah berkenan menganugerahkan terus-menerus kebaikan-kebaikan dunia kita, insya Allah.
Insya Allah, semoga kita tergolong kepada umat-umat yang memang diberi kenikmatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Atabik atas waktu dan tausiahnya yang sudah diberikan kepada seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Pak Ustadz, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda.